Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di podcast Secangkir Teh bersama saya Miss Wuri, yang seperti biasa sore ini akan ditemani oleh Miss Happy, seorang psikolog pendidikan, dan juga Miss Hem, seorang pemerhati anak dan remaja, dan juga aktif mengisi program di salah satu radio di Surabaya. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah seru, jadi jangan kemana-mana, kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Hem dan Miss Happy. Miss Wuri. Gimana kabarnya Miss Happy dan Miss Hem? Alhamdulillah baik. Miss Wuri sehat, Miss Wuri. Miss Hem ini juga nih kayaknya keras nih. Agak bindeng-bindeng gimana gitu. Lebih keras Miss Happy kayaknya. Saya sih biasa-biasa aja. Kemarin itu sempat Miss Hem cerita bahwa kasus-kasus pelecehan seksual itu ternyata meningkat. Saya kemarin tuh cari-cari tentang datanya gitu. Apakah memang sesignifikan itu, dan ternyata memang mencengangkan pemirsa. Jadi data yang dicatat oleh Komnas Perempuan itu ternyata mengalami kenaikan 50%. Tahun 2020 sampai 2021 aja tuh meningkat 50%. Dari 226.000 sekian kasus menjadi 338.000 sekian kasus. Berarti kan luar biasa. Terus kemudian yang lebih mengerikan lagi, ini ya, Direktorat Jenderal Peradilan Agama itu juga malah mencatatnya lebih parah lagi, meningkat 80% dari tahun 2020 ke 2021 saja. Nah, jadi kan ini kan 2022 masih jalan ya, jadi masih belum ada datanya. Tapi kemarin itu saya cari data itu dari Januari ke Februari saja tahun ini itu sudah ada hampir 2.000 kasus. Rasanya kita perlu ngobrolin tentang ini gitu akhirnya. Jadi Miss Happy dan Miss Hem, apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual atau sexual harassment ini sebenarnya? Miss Happy dulu nggih, monggo. Oke, jadi Miss Wuri, pelecehan seksual itu kalau sepemahaman saya ya, itu segala tindakan yang menjurus ke arah seksual ya, yang itu tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Jadi bisa sekedar membuat dia merasa tidak nyaman sampai mungkin bisa membuat dia merasa terintimidasi. Itu sudah bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual. Jadi nggak harus sampai terjadinya hubungan seksual ya, tapi segala tindak ke arah seksualitas yang salah satu pihak itu merasa tidak nyaman sudah bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual. Nah, kalau dari Miss Hem gimana Miss Hem? Saya itu kalau ngomong masalah ini tuh jelas dan tegas sebenarnya. Artinya tadi kalau definisi dari Miss Happy, kemudian ada juga yang kemarin sempat rame, ada undang-undang yang mau diciptakan untuk mereka bilang supaya itu meminimalisir tindakan itu, tapi dengan definisi yang mengizinkan sebuah perilaku yang kalau saya bilang dengan tegas Islam jelas tidak setuju itu. Kalau saya pahami, akhirnya saya mengkategorikan sexual harassment itu adalah sebuah tindakan yang dolim atau tidak pada tempatnya. Bahkan misalnya tidak hanya sama teman, ya ketika orang tua kepada anak sudah tahu pada usia tertentu seharusnya tidak perlu untuk ya terlalu dekat, dalam arti misalnya ayah kemudian kan tidak memiliki hak 100% juga untuk melihat anaknya dalam kondisi tidak berbusana misalnya karena ada adab dan lain sebagainya. Bagi saya itu pun lebih kejam daripada sebutan sexual harassment gitu. Bahkan mungkin begini, kalau kita bilang sexual harassment dibaca di banyak sekali referensi itu kan lebih banyak dikatakan pelakunya itu laki-laki ke perempuan, kan gitu ya. Lebih banyak referensinya mengatakan itu. Tapi sekarang sudah mulai melek bahwa perilaku perempuan bahkan yang menarik perhatian
kepada lawan jenis dan itu tidak tahu umurnya berapa dan ternyata itu akhirnya menjadikan ketidaknyamanan, itu ternyata juga termasuk kategori itu kalau ngomong masalah definisi di ilmu psikologi umum lah. Saya sampai tercengang ketika ada berita-berita yang itu sudah sangat di media sosial bisa dicari. Maaf ini bahasa saya agak menghaluskan tapi tetap tidak bisa halus supaya jelas ya. Jadi ada seorang perempuan yang profesi awalnya itu memang sudah masuk dalam lembah hitam dan akhirnya itu membuat dia edik dan karena dia lebih nyaman dengan orang-orang anak muda yang usianya lebih muda, dia bayar anak usia SMP, bayangkan, dan itu kan sudah termasuk apa coba. Dan anak SMP itu ada yang merasa gak apa-apa, ada yang merasa terpaksa. Nah, kalau tadi definisinya hanya melihat di satu titik, kalau ada yang merasa tidak tepat, kan berarti di bagian itu sudah hilang adab dan bahkan maaf perilaku yang seharusnya memang sangat tidak etis gitu. Baik itu dalam segi agama maupun dalam segi yang lain. Itu sih yang saya tahu sekarang. Berarti kita kayaknya perlu memberi patokan gitu. Kira-kira perilaku yang bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual itu yang bagaimana sih? Gimana Miss Happy? Iya, jadi kalau pemahaman saya ya memang tadi seperti yang Miss Wuri sampaikan, segala sesuatu aktivitas itu memang tidak melulu berkaitan dengan yang harus disentuh dulu, harus ada percobaan untuk melakukan dulu gitu. Bahkan misal nih orang siul-siul gitu ya, di kalangan itu nggak apa-apa siul-siul, tapi yang disiulin udah merasa nggak nyaman, merasa terganggu, itu sudah bisa masuk ke pelecehan seksual gitu. Terus kemudian misalnya ngechat nih di WhatsApp gitu, hari ini kamu kelihatan cantik sekali, namanya bajumu kenapa, yang membuat akhirnya si penerima WhatsApp tadi merasa risih atau merasa nggak nyaman karena terkait dengan hal-hal mungkin yang berbau fisik atau berbau seksual yang dilontarkan lewat WhatsApp, itu juga sudah bisa masuk ke arah pelecehan seksual seperti itu. Jadi nggak harus yang bermuatan fisik ya, nggak harus disentuh dulu, nggak harus dikasarin dulu, atau nggak harus sampai terjadi percobaan mungkin pemerkosaan dan sebagainya, nggak harus sampai seperti itu gitu. Tapi intinya segala sesuatu yang sudah mengarah pada seksualitas gitu ya, dan itu tidak pantas, tidak patut, membuat orang itu tidak nyaman, tidak suka, itu sudah bisa masuk ke arah pelecehan seksual. Seperti itu Miss Wuri, kalau pemahaman saya ya. Jadi kayak misalnya siul-siul itu kan sering sekali terjadi ya. Dan ya, itu kayaknya dianggap kan cuma bercanda, padahal yang disiulin udah merasa nggak nyaman, takut dan sebagainya. Ya kalau dari tambahannya Miss Hem, bagaimana Miss Hem? Kalau saya nggak usah disiulin lah, tak siulin balik nanti. Bahkan dari pandangan mata orang yang saat ngobrol dengan kita itu membuat tidak nyaman, yang kira-kira menunjukkan bahwa itu intimidatif secara jiwa ya sudah enggak tepat. Kalau tadi Miss Wuri tanya batasan-batasannya gimana, itu ya mulai dari mata. Kalau sudah mulai terlihat sangat tidak nyaman, kita Islam kan juga punya aturan bahwa kalau lihat itu ya sudah secukupnya saat ngobrol, kalau bisa dihindari karena tidak mahram ya berarti gimana. Tapi kita kadang-kadang luput di situ. Jangan sampai apa yang kita indera kita ini mengganggu orang lain, gitulah kalau saya bilang. Ya, kayak tadi verbal ya siul-siul gak penting, melakukan itu berarti sudah batasannya sudah hilang. Mendengar juga begitu. Sama kalau kemudian sudah ada satu pembicaraan atau panggilan-panggilan yang membuat kita ini ya berarti itu sudah mengganggu.
Jadi gunakan saja panca indera kita ini. Kalau panca indera 5 kita ini sudah mulai merasa tidak nyaman, ya berarti itu batasannya di situ. Nah, tinggal mungkin begini, orang itu melihat kita nyaman dan tidak, kan kadang-kadang bisa jadi orangnya merasa, oh aku biasa aja kok liatin kamu kayak gitu kan. Nah, itu yang harus dikasih bekal ya. Kita sendiri ini yang dilihat begitu bisa menyampaikan, mohon maaf itu saya agak terganggu dengan pandangan Anda, atau kita memberi apa ya, sinyal bahwa saya nggak melihat atau apa, supaya orangnya juga akhirnya kenapa sih kok ngobrol sama saya kok tidak cukup fokus atau ya apa, itu kan akhirnya bisa jadi itu sebuah sinyal yang bisa ditangkap oleh yang ngajak ngomong kita itu adalah tidak nyaman gitu kan. Dan itu sekali lagi teman-teman, tidak terbatas itu lawan jenis loh ya. Bahkan kalau kita ngomong itu sesama jenis pun, nah sekarang kan semua pintu kedoliman itu muncul dari mana saja kan. Bahkan kalau kita ngomong kemarin saya baru bicara masalah LGBT di radio itu juga Masya Allah, sampai biasanya rame pertanyaan itu 1, 2 itu pun tidak mau disebutkan nama. Berarti kan alhamdulillahnya, saya masih bilang alhamdulillahnya, berarti kan masih ada identitas yang beliau punya masalah yang itu masih tabu untuk dibicarakan. Tapi jangan lupa bahwa sekarang ada banyak sekali pihak-pihak yang pengen kemudian harassment apalagi itu sudah diviralkan, dan bentuknya saat ini yang sangat mengganggu adalah LGBT kan. Ya. Nah, berarti itu, gimana dong cara mencegah hal ini terjadi gitu? Karena itu kayak ada beberapa pihak yang memang masih seperti tadi tuh katanya Miss Happy, masih menganggap itu hanya bercanda. Apakah para wanita, meskipun pihak dari pelecehan seksual itu tidak hanya wanita, tapi karena yang lebih banyak itu terjadi pada wanita, apa sih yang harus wanita lakukan sebenarnya? Soalnya kita pakai pakaian yang menutup aurat sekalipun, siul itu juga masih ada. Iya benar. Gitu ya. Gimana Miss Happy? Ini ya, apa namanya, yang jelas yang pertama membangun edukasi dulu pasti buat semuanya gitu, bahwa maksudnya membangun kesadaran ya. Jadi membangun kesadaran tidak hanya pada mungkin jenis kelamin tertentu gitu ya, atau orang-orang yang dirasa mungkin besar peluangnya menjadi korban, tapi benar-benar ke masyarakat gitu. Karena kepekaan masyarakat, kepedulian masyarakat itu juga sangat berpengaruh pada persentase terjadinya pelecehan seksual ini tadi gitu. Jadi membangun kesadaran bahwa pertama agama pasti gitu, bahwa nilai-nilai agama, aturan-aturan agama itu memang harus ditegakkan. Kenapa? Jadi nggak hanya ritual ya. Kalau kebanyakan kan sekarang itu orang-orang itu ngajarkan ritualnya. Saya bukan bermaksud untuk tidak mendukung gitu ya adanya program-program seperti misalnya hafalan Al-Quran dan sebagainya, bukan. Tapi lebih daripada itu juga perlu diajarkan tentang nilai-nilainya, kenapanya, habluminan nasnya gitu, bukan hanya yang bersifat ritual-ritual gitu. Itu yang pertama. Kalau itu disadari, insya Allah orang itu akan punya tameng yang lebih kuat gitu untuk bisa menjaga dirinya sendiri. Karena kan kita nggak bisa kontrol orang lain ya. Seperti tadi Miss Puri bilang bahwa kita misalnya perempuan nih udah berusaha pakai baju yang serapi mungkin, sesopan mungkin, tapi ada aja orang bahkan di tempat ramai, di kereta, di mall mungkin itu juga masih bisa melakukan pelecehan seksual. Padahal bukan tempat yang sepi gitu. Jadi ketika setiap orang itu punya pegangan agama yang kuat, itu harapannya mereka lebih bisa kontrol dirinya, yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dari paling kecil gitu, lingkup yang paling kecil, keluarga gitu ya, itu juga perlu menyadarkan gitu bahwa setiap orang itu penting, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, itu penting, harus dihargai. Manusia itu berharga gitu di mata Allah, di mata siapapun itu berharga. Jadi kita nggak boleh menyakiti orang lain, kita nggak boleh membuat sedih orang lain, membuat orang lain terluka dan sebagainya. Itu kalau bisa ditanamkan mulai dari keluarga, itu juga akan membangun empati, membangun kepedulian gitu, sehingga kita nggak hanya mikirin apa yang kita mau aja gitu, tapi bagaimana kita juga peduli pada orang lain, menimbulkan efek
negatif nggak sih di orang lain perbuatan kita ini gitu. Terus kemudian tadi seperti yang Miss Puri sampaikan ya, melek digital itu juga penting gitu, karena kalau tadi data-data yang disampaikan oleh Miss Puri kan melonjak tinggi itu pada saat terjadinya pandemi. Artinya kan pada saat proses digitalisasi ini sangat tiba-tiba ini ya tinggi banget gitu penggunaannya. Benar, jadi melek digital itu sangat penting, termasuk bahwa sangat memungkinkan terjadi pencurian data seperti yang tadi misalnya anak kecil-kecil gitu ya, baru kenal Facebook, baru kenal Instagram gitu, kemudian dimintain foto gitu, nggak tahu kalau nanti ternyata fotonya itu ternyata mohon maaf dibuat untuk mohon maaf ya onani dan sebagainya gitu, dia nggak tahu, nggak sampai sejauh itu gitu. Terus kemudian minta untuk ayo pap ini dong, pap itu dong gitu ya, kan sekarang lagi rame nih pap ini pap itu gitu ya, post a pic gitu. Nah kalau nggak ngirim nanti nggak dijadiin temen, nggak dianggap ini, nggak dianggap itu dan sebagainya, itu mereka udah ketakutan sendiri. Itu juga perlu diajarkan gitu. Tadi sebenarnya salah satu cara-cara para pemilik aplikasi untuk memberikan standar umur itu juga sebenarnya warning ya buat kita gitu, orang-orang dewasa yang ada di sekeliling anak-anak gitu, untuk memahamkan mereka kenapa sih kok begini, kenapa kok begitu, bahayanya apa, mereka batasannya bagaimana. Karena nggak mungkin kalau misalnya anak-anak itu sendiri yang dilepas begitu saja dan mereka harus akan dengan sendirinya patuh pada peraturan itu jelas nggak mungkin gitu, apalagi di zaman yang seperti sekarang. Jadi memang ya semuanya harus bantu-membantu, baik itu orang tua, guru, masyarakat. Kalau semua sudah melek sama hal ini itu akan lebih mudah gitu ya untuk kita bisa sama-sama mencegah. Mungkin itu yang paling dasar ya, Miss Puri, ditambahkan sama Miss Em. Itu sudah semua itu. Enggak lah. Monggo Miss Em ditambah. 1, ajarilah anak-anak kita itu bela diri. Kalau saya gitu, dan ajari diri sendiri bela diri ya, minimal harus kuat fisik lah, sehingga nanti ketika ada kayak pertolongan pertama diri sendiri itu, kalau fisik kita kuat itu biasanya cukup memacu kepercayaan diri, biasanya sih gitu. Makanya ilmu-ilmu silat di perguruan wah ini padepokan di padepokan manapun itu kan memang dilatihnya fisik, tapi dengan kekuatan fisik itu juga melatih mental akhirnya gitu. Nah, sehingga memang perlu meskipun anak-anak kita perempuan ya, minimal kita harus menguatkan fisik mereka supaya cak-cek ngelak bahasa Jawa nih, ada responnya tinggi, sigap. Kalau misalnya ada yo wis elek-elekane numpak opo becak ta opo terus ono tangan sing grawil dia langsung blok bisa responnya cepat gitu kan. Itu yang pertama, karena saya pernah belajar bela diri jadi saya mengusulkan itu. Pendekar ya ternyata Miss Em ya. Yang kedua itu kasih pendidikan bahwa tubuh kita ini mahal, apalagi pikiran kita lebih mahal. Yang paling mahal lagi hati kita. Jadi semua yang dikasih Allah berupa tubuh, jiwa, dan raga ini semuanya mahal. Dan biasanya itu masuknya kalau saya dengan anak-anak yang usia-usia dini, usia-usia TK menuju itu lebih ke fisiknya. Jadi Allah itu menciptakan tangan kita, jari kita ada 5. Kenapa ya? Karena kalau kurang 1 saja megang kita susah, sehingga harus dijaga. Dan seterusnya akhirnya pada beberapa yang memang tidak boleh disentuh sama sekali oleh orang lain, sehingga mereka oh ya aku ini mahal, jadi kalau orang mau menyakiti aku berarti dia harus berhadapan dengan gue. Itu menanamkan pikiran mahal kepada anak-anak itu juga penting menurut saya saat ini. Yang paling parah ya mohon maaf, para orang tua kita itu kadang-kadang kan ya saya demam fashion, lagi Korea ya segala macam yang Korea-Koreaan itu diikuti terus, atau bahkan kadang dimodifikasi muslimah ala Korea, tapi tetap aja yo aku tetap orang tradisional kan, saya seorang orang jadul, jadi yo saya durung bisa bernegosiasi hal-hal
yang modern, kemudian modernisasi Islam itu juga harus hati-hati. Itu setidaknya yang terakhir pasti saya selalu akan mengkampanyekan ini, mari kita membaca. Karena ingat Rasulullah pertama kali juga diberi wahyu itu membaca, dan membaca itu segala situasi. Gak hanya baca buku ya, yang tadi itu membaca sikap orang lain yang kemudian dia kayaknya saya terancam dengan ini, maka itu bisa langsung punya inisiatif. Kalau nggak punya bacaan ya, di luar sana itu banyak korban pelecehan kan karena nggak paham juga, dia dipegang, kayaknya karena orang yang megang itu lebih tua, om kayaknya om ini sayang sama saya, kan kayak bapak saya sendiri, ya sama dengan misalnya kayak ibu saya sendiri, ya itu kan berarti dia bacaannya kurang kan gitu. Sehingga memang saya menyampaikan ini, dan bahkan saya bilang kalau ada orang yang mau komunitas atau apa yang mau berdiskusi terkait dengan ini, insya Allah saya sangat membuka diri ya, meski dengan ilmu saya yang masih sangat sedikit lah, belum banyak seperti para ahli dan pakar-pakar itu, terutama juga para dosen seperti Bu Habsar Ibu Switari ini ya. Mulai. Ini loh, kalau boleh saya tambahkan ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Miss Hem, iya saya juga sepakat banget bahwa selain mengajarkan bela diri itu dan mengajarkan tubuh berharga itu, kita juga memang perlu mengajarkan setiap orang berani speak up, berani membela dirinya, berani menyampaikan gitu, bahwa ada hal yang membuat dia tidak nyaman, dia pernah diapakan dan sebagainya gitu. Karena kalau nggak berani, akhirnya kan itu bisa terjadi berkelanjutan. Berkelanjutan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri ya, tapi mungkin orang lain akan bisa menjadi korban oleh si pelaku tadi, seperti itu. Dan sebagai masyarakat pun itu sebenarnya gini, agak sulitnya tuh karena budaya patriarki itu lebih ini ya di kita ya. Jadi maksudnya ketika orang itu bilang aku diginiin lo, aku digituin lo gitu, itu banyak tuh respon yang kamu sih bajunya gini, kamu sih malam-malam kok keluar, kamu, jadi cenderung menyalahkan korban gitu. Padahal untuk speak up itu sudah pasti orang itu gimana ya, nggak mudah pasti ketika dia mengalami pelecehan. Iya benar, ketika dia mengalami pelecehan dan dia berani bicara, itu pasti udah dia melakukan banyak sekali pertimbangan, berkali-kali, nggak mungkin dia langsung asal ceplos seperti itu, karena banyak orang juga berpikir bahwa ini aib gitu. Nah ketika orang itu berpikir bahwa ini aib, ya sudah, aku nggak, jangan bilang siapa-siapa, nanti aibku tersebar dan sebagainya. Orang juga mikir, kamu kok gitu malah dibilang-bilangin sih, kan itu aibmu dan sebagainya. Tapi dengan seperti itu menutup gitu ya, itu tidak menyelesaikan siklusnya gitu maksud saya. Tidak menyelesaikan siklusnya, dan kenapa itu harus dibilang aib kalau itu terjadi tanpa keinginan dia? Kan itu kan di luar keinginan dia kan, bukan dia yang maunya begitu gitu. Jadi dia sebagai korban gitu. Ketika dia menyampaikan itu sebenarnya adalah suatu, kita harus berterima kasih karena berarti kita dapat clue nih untuk bisa mulai melakukan penyidikan dan sebagainya, memutus satu mata rantai dan sebagainya. Jadi memang untuk pertanyaannya Miss Wuri yang ini itu semua orang itu memang benar-benar harus terlibat. Nggak bisa cuma 1-2 orang aja, karena sesuatu yang berbau seksualitas ini masih banyak dianggap tabu ya. Meskipun dilakukan di ruang publik gitu ya, tapi orang itu melakukannya biasanya sembunyi-sembunyi. Yang tahu tuh biasanya nggak banyak orang, ya korbannya dia gitu ya. Jadi untuk membuka itu juga butuh keberanian, butuh effort dari korbannya tadi. Ketika korban sudah speak up, ya selayaknya lah masyarakat ini jangan menjatuhkan gitu. Saya pernah bilang bahwa maksudnya korban tuh harus dipercaya sampai, korban pelecehan seksual harus dipercaya sampai memang bukti-bukti mengatakan bahwa itu tidak benar. Karena itu tadi nggak mungkin dia dilakukan di depan umum, semua orang melihat, banyak saksi, terus dia melakukan pelecehan seksual. Itu lah podoai membunuh dirinya sendiri ya pelakunya ya gitu. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu memang selayaknya tadi ya, saya sepakat banget sama Miss Hem bahwa selain membekali diri dengan kekuatan fisik, itu juga harus yakin bahwa kita tuh berharga dan berani speak up, dan masyarakat itu sendiri juga harus
punya pemahaman bahwa itu tadi jangan terus nyalahin dulu gitu, tapi terima dulu, cari faktanya dulu supaya mata rantainya bisa diputus. Seperti itu mungkin Miss Puri tambahkan. Oke, wah luar biasa ini. Segenap masyarakat harus melek bahwa yang termasuk kategori pelecehan seksual itu benar-benar dari tadi ya, pendidikan, dari membaca, sehingga ini mata rantainya itu terputus gitu, nggak semakin booming seperti saat ini gitu ya, karena memang ya pintu-pintu kemaksiatan itu semakin banyak terbuka gitu ya, sehingga ya memang diperlukan tadi orang tua harus benar-benar, terutama yang mempunyai anak perempuan ya, untuk mengawasi anak-anak perempuannya ini, akun sosmednya dilihat, apa yang dia posting diawasi, ya gimana cara dia komunikasi dengan orang, itu harus diperhatikan dan memang dikasih pengertian bahwa kadang anak-anak ya itu tadi nggak ngerti bahwa ternyata fotonya, videonya itu bisa dipakai orang lain untuk suatu hal yang maksiat gitu ya. Baiklah pemirsa, terima kasih loh Miss Hem dan Miss Happy ini sudah sharing malam ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita sendiri terutama, dan bismillah semoga bisa bermanfaat bagi orang lain dan membangun kesadaran juga bahwa hal ini nih kalau mau dicegah, kalau mau ini dikurangi, itu memang perlu keterlibatan semua pihak termasuk negara kita ini ya. Kalau bisa tuh ada benar-benar undang-undang yang mendukung perlindungan korban yang speak up dan juga menghukum pelaku itu supaya jerah gitu loh, tidak bias hukumnya gitu. Baiklah, terima kasih Mas dan Miss Happy. Semoga kita ketemu lagi di topik yang tidak kalah serunya ya. Kita tutup pembicaraan kita malam ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan juga salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.